Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Eko Riyadi HS, dosen dan sebagai Kaprodi PGMI STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumeneb, sebagai peserta peningkatan kompetensi dosen pemula atau PKDP 2024 yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Kali ini saya membuat video interaktif media pembelajaran dengan tema manajemen kurikulum. Mungkin kita sering mendengar istilah manajemen kurikulum, tapi apa sih sebenarnya arti manajemen kurikulum itu sendiri? Ini adalah pertanyaan dasar yang penting untuk kita ketahui bersama. Secara umum, manajemen kurikulum adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, dengan 4 komponen ini, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum ini akan memberikan sumbangsih, akan memberikan dorongan agar nantinya proses pelaksanaan pendidikan, pengajaran terutama di kelas akan mencapai visi misi tujuan pendidikan itu sendiri. Manajemen kurikulum yang baik itu seperti apa petanya, seperti apa jalurnya? Ia membantu kita mengetahui apa yang harus dipelajari. Jadi kurikulum itu akan sangat membantu kita faham, mengerti apa yang harus kita pelajari, terus bagaimana cara terbaik untuk mempelajarinya, serta alat evaluasi apa yang akan digunakan untuk menilai kemajuan peserta didik itu sendiri. Dalam pengertian yang lain, manajemen kurikulum itu tidak hanya terfokus pada materi pelajaran saja, tapi juga melibatkan metode, waktu, sumber daya, hingga evaluasi hasil belajar. Baik, di sini saya akan mengeksplor, menyampaikan ada 4 tahap penting dalam manajemen kurikulum yang perlu kita paham. Pertama adalah perencanaan kurikulum. Di tahap perencanaan ini, para pendidik bersama dengan pemangku kepentingan lainnya di sekolah tertentu itu merancang kurikulum berdasarkan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Jadi semua elemen yang ada dalam institusi pendidikan atau di lembaga pendidikan itu harus benar-benar paham kebutuhan apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dalam pendidikan itu sendiri. Hal ini mencakup pemilihan mata pelajaran, terus pembagian jam pelajaran, hingga pemilihan metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oleh karena itu, maka metode pengajaran tidak hanya kita berikan kepada siswa, namun kita harus peka bagaimana karakteristik peserta didik itu sendiri, sehingga dari karakteristik peserta didik itu sendiri melahirkan metode pengajaran. Artinya metode pengajaran nantinya akan landing terhadap karakteristik peserta didik. Setelah saya menjabarkan beberapa poin penting, 4 poin penting terkait kurikulum, maka yang perlu diingat, perlu kita renungkan bersama bahwa manajemen kurikulum bukan hanya tanggung jawab guru atau kepala sekolah saja, sebagaimana yang ditulis dalam buku saya, yaitu Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam. Dalam buku ini, terima kasih, semoga video ini bisa memberikan manfaat sebagai sebab mendapatkan ilmu yang barokah demi kemajuan peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.